sudah berlalu, tapi mata kita harus tetap kita puasakan dari melihat sesuatu yang Allah haramkan. Ramadan memang sudah usai, tapi kaki kita ini harus tetap berpuasa dari melangkah ke tempat yang Allah tidak ridai. Maka walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan puasa dan sempurnakanlah semangat puasamu mulai hari ini 1 Syawal sampai insya Allah kita berdoa Allah akan sampaikan kita dengan Ramadan yang akan datang. Lalu kemudian Bapak Ibuku yang berbahagia, pesan kedua, walitukabirullah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir terdengar dari maghrib kemarin sore. Gema takbir terdengar dahsyat hari ini. Untuk apa kita bertakbir? Takbir mengagungkan asma Allah. Takbir memuji kebesaran keagungan Allah, menunjukkan bahwa Allah Maha Besar. Mengapa harus ditunjukkan bahwa Allah Maha Besar? Kalaulah bukan karena pertolongan Allah yang Maha Besar, maka sulit kita berjuang di dalam bulan puasa kemarin Bapak Ibu. Siangnya kita berpuasa, siangnya juga kita bekerja, masih sempat malamnya kita sholat tarawih, masih sempat kita qiyamul lail, masih sempat kita tadarrus Al-Quran, masih sempat kita tilawah Al-Quran. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah yang Maha Besar, maka mustahil kita semua bisa menunaikan ibadah Ramadan begitu sempurna. Maka kita pun tadi bertakbir, mengagungkan, memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ala ma hadakum, Allah sudah memberikan kepada kita petunjuk, Allah sudah memberikan kepada kita hidayah. Hidayah ini adalah modal besar dalam kehidupan umat muslim. Tidak semua orang dapat hidayah dari Allah Bapak Ibu. Anak Nabi Nuh namanya Kan'an, dia tidak dapat hidayah dari Allah. Ayah Nabi Ibrahim Azar namanya, tidak dapat hidayah dari Allah. Bahkan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, Abu Lahab namanya, tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kita yang hadir di lapangan ini saudara Nabi bukan, hanya mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah berantah itu pun kita akan diakui oleh Rasulullah. Sanad keturunan Rasul bukan, bertemu dengan Rasul tidak pernah, bahkan mungkin dalam mimpi pun Bapak Ibu kita semua tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita tetap istiqomah, kita tetap meyakini dengan sebenar-benarnya di dalam hati kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah diutus sebagai nabi terakhir di atas muka bumi. Alhamdulillah masih ada istiqomah di dalam hati kita. Hidayah inilah yang jangan sampai hilang dari dalam diri kita. Lalu kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Syukur maknanya mudah Bapak. Syukur maknanya itu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Syukur dengan lisan, jangan caci maki, sumpah serapah, hardik orang lain, tapi bacakan Al-Quran, bacakan ayat-ayat Allah sesuai dengan instruksi dari Amarji tadi. Bacakan Al-Quran. Alhamdulillah kampung kita ini berarti kampung yang hebat, dipilih dari banyaknya kampung menjadi kampung yang gemar membaca Al-Quran. Bukan karena ditunjuk, tapi karena memang sudah tertanam rasa ingin membaca Al-Quran. Syukur lewat tangan, jangan kita menyakiti orang lain menggunakan tangan kita. Syukur lewat tangan, jangan pelit berinfak, berzakat, berwakaf, bersedekah. Syukur lewat kaki, tetap istiqomah bapak-bapak. Setelah Ramadan kita tetap istiqomah sholat jamaah ke masjid. Maka syukurilah nikmat pemberian Allah. Artinya menempatkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya, sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibuku hadirin hadirat sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi, sekitar 10 menit lagi saja, karena saya pun sudah tidak tahan. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa katanya? Man shauma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang
Di bulan puasa itu dia berpuasa dengan iman dan ihtisab, maknanya mengharap ridho dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa kecil, dosa besar harus juga kita minta ampun, kecuali dosa syirik. Bapak Ibu yang berbahagia, maknanya perintah demi perintah Allah sudah Bapak Ibu semua tunaikan. Artinya hari ini insya Allah Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, hamba-hambanya yang benar-benar tulus ikhlas karena iman dan ihtisab beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cukupkah hanya itu saja Bapak Ibuku yang berbahagia? Jawabannya tidak. Kenapa tidak cukup? Hubungan dengan Allah betul memang sudah kita bangun, hubungan dengan Allah sudah kita jalin, tapi ada satu hubungan lagi yang mesti kita bangun dan kita jalin, hubungan antar sesama manusia. Maka berkata Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya, apa kata Rasul? Ala adullukum ala akrami akhlaqid dunya wal akhirah. Maukah kalian kuberitahu satu akhlak paling mulia di dunia dan di akhirat? Tentu para sahabat yang hadir pada hari itu menjawab, mau. Apa itu ya Rasulullah? Pertama, diingat Bapak Ibu yang berbahagia, karena ini momentum kita sampai 1 bulan ke depan. Apa yang pertama? Wa ta'afu amman zalamak. Memaafkan kesalahan orang lain yang sudah menzalimi diri kita. Maknanya kita jelaskan panjang Bapak Ibu. Kalau orang datang ke rumah kita sebentar lagi habis khutbah ini, minta maaf dia ke rumah kita, tentu kita bisa memaafkan walaupun berbekas sedikit dalam hati. Tapi makna wa ta'fu amman zalamak di sini adalah memaafkan kesalahan orang lain yang menzalimi diri kita. Pagi Bapak Ibu disumpah serapahnya, siang dicaci makinya, malam difitnahnya, besok paginya diadu dombanya kita. Terus seperti itu, tapi senantiasa Bapak Ibu memaafkannya. Maka ini akhlak yang paling baik di dunia dan di akhirat. Agak sulit memang memaafkan kesalahan orang yang demikian, karena mungkin dia sudah terlalu menistakan kita Bapak Ibu. Disumpah serapahnya kita, dicaci makinya kita, dihardiknya kita, dibukanya aib cacat kekurangan kita. Sulit memang memaafkan kesalahan orang yang demikian. Tapi ingatlah Rasulullah SAW, beliau diusir dari kampung halamannya. Namun ketika peristiwa Fathul Mekah terjadi, apakah Rasulullah SAW mencari orang-orang yang menyakiti dirinya ketika di Mekah? Tidak Bapak Ibu. Apakah Rasul mencari Wahsy? Wahsy ini adalah budak yang menombak jantung paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud. Jantungnya diambil, lalu dikunyak oleh Hindun istri Abu Sufyan. Lalu kemudian telinganya digunting, hidungnya digunting dijadikan liontin, tangannya dipotong, seluruh anggota badannya dilepas. Begitulah kejadian Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Apakah Rasul mencari orang kafir yang membunuh Mus'ab bin Umair, yang tangannya dipotong di saat dia membawa bendera Islam? Tidak, hadirin yang berbahagia. Rasul berkata kepada mereka ketika Fathul Mekah, wa antum tulaqo, kalian bebas, kalian merdeka. Begitulah Rasul mencontohkan kepada kita agar kita mampu memaafkan kesalahan orang lain yang sudah menzalimi diri kita. Maka ini amat sangat teramat penting Bapak Ibu. Kalau kesalahan kita kepada Allah, kita minta ampun, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi ada satu dosa, air mata darah keluar dari pelopak mata kita, menangis kita di multazam, menangis kita di pintu Ka'bah seraya berdoa, Ya Allah, maafkan kesalahanku kepada fulan. Fulan-fulanah itu pernah aku zalimi, fulan-fulanah itu pernah aku sakiti. Allah tidak akan ampuni dosa kita Bapak Ibu. Kenapa tidak diampuni Allah? Karena salah kita tadi bukan kepada Allah, salah kita kepada manusia, salah kita kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Oleh sebab itu, andai kita pernah menyakiti orang lain, andai kita pernah menzalimi orang lain, hari ini hari mulia, jangan kotori hari ini. Absus salam, tebarkan salam kedamaian. Karena kata Nabi, akan ada orang yang bangkrut di akhirat. Orang bangkrut ini bukan orang yang biasa-biasa, dia orang hebat, dia orangnya super power. Kenapa disebut dia sebagai super power? Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, dia datang pada hari kiamat dengan solatnya. Bukan hanya sekedar solat 5 waktunya, solat sunnah dia buat
duha dia kerjakan, malam dia tahajud, semua sholat sunnah dia buat. Wasiyamin, puasanya banyak, bukan puasa Ramadan saja, puasa Senin Kamisnya, puasa Daudnya, puasa sunnah dia buat. Wazakatin, zakatnya banyak, ditambah dengan wahajin, hajinya banyak, umrohnya banyak, tapi dia bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bangkrut? Syatama hadza, lisannya ini liar, mencaci maki, mensumpah serapah orang lain. Wa qadhafa hadza, dia pernah menuduh-nuduh orang, dia pernah memfitnah orang. Akala malah hadza, dia pernah memakan hak orang lain tanpa hak. Wa daraba hadza, dia pernah memukul orang sampai mengalirkan darahnya tanpa hak. Maka ini disebut sebagai orang zalim. Orang zalim yang demikian tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amalnya betul banyak, tapi seluruh amalnya itu akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi di atas dunia. Inilah ahli ibadah Bapak Ibu yang nanti dimasukkan ke dalam neraka. Masuk neraka bukan karena zina, mohon maaf. Masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena syirik, masuk neraka karena bukan mencuri, masuk neraka karena dia menzalimi orang lain dalam kehidupannya. Maka sebelum hal itu terjadi Bapak Ibu guru tua, maka saling memaafkan dan menghalalkanlah kita. Maka ini pesan Nabi yang pertama, wa ta'fu amman zalamak, memaafkan kesalahan orang lain yang menzalimi diri kita. Lalu pesan yang kedua, ini pun penting, wa tasillu man qata'a, menyambung tali silaturahim. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini hari mulia. Andai kita yang hadir hari ini masih punya kedua orang tua, masih hidup lagi ayah dan ibunda kita, datangilah mereka, ketuklah pintu rumahnya, tebarkan salam kepada mereka, sapalah mereka dengan lemah lembut, cium tangannya, cium keningnya, peluk badannya. Karena sampai pada masanya Bapak Ibuku yang berbahagia, tangan, kening, badan tidak lagi bisa kita cium dan kita peluk. Yang paling sedih kapan Bapak Ibu? Yang paling sedih itulah waktu tadi malam, waktu malam takbir. Kalau kita punya orang tua, bahagia kita. Ada saudara-saudara kita tadi malam tak punya orang tua, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bergema takbir dikumandangkan di setiap masjid persahutan. Dia mengingat kenangan bersama ibunda, bersama ayahanda. Yang paling sedih lagi pada hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, sepulang dari sholat Id ini, siapa yang mau dia salami, siapa yang mau dia mintai maaf? Ayahnya? Tidak ada Bapak Ibu. Ibunya? Tidak ada Bapak Ibu. Sudah jauh meninggalkan dia, sudah pindah ke tempat yang lain. Oleh sebab itu kita yang masih punya kedua orang tua, manfaatkanlah kesempatan ini untuk berbakti kepada mereka. Karena Bapak Ibu, ada satu hal yang tidak bisa kita bayar dengan uang. Setelah orang tua kita tidak ada, semuanya hampa, tidak ada gunanya. Duit yang selama ini Bapak Ibu kumpulkan bertumpuk-tumpuk di dalam berangkas, di dalam bank, tidak ada gunanya. Rumah besar yang megah, yang mewah, yang luar biasa, cetar membahana, tidak ada lagi gunanya. Seorang anak yang pergi ke luar negeri, pulang dia bawa gelar sarjana S1, tidak ada lagi gunanya. Kenapa Bapak Ibu? Dulu semua yang dapat diceritakan, dapat apresiasi, masalah hidup, persoalan, permasalahan, semua diceritakan. Tapi ketika sudah tidak ada orang tua, kemana lagi hendak kita menceritakan semua kisah-kisah indah dan permasalahan hidup kita? Maka Bapak Ibu yang berbahagia, di sini banyak sekali perantau yang kami tahu. Bukan hanya suku Gayo, tapi ada beberapa suku yang ada di Kraman Mupakan. Kalau ada kesempatan, kalau ada waktu luang, kalau ada rezeki lebih, pulanglah Bapak Ibu yang berbahagia. Karena mereka rindu kepada kita. Gunakan rindu. Bapak Ibu ada anak di Jakarta. Anak tadi bilang minggu depan aku pulang deh. Minggu depan aku pulang mah. Oh ya betih nih guna mau ruminaisi. Pergi dia ke pasar mencari makan makanan kesukaan anaknya. Ayahnya demikian, menyiapkan segala tempat untuk kepulangan anak yang sudah lama dinanti itu. Lalu kemudian setelah tiba sampai waktu dia mau sampai kemari, lewat orang di depan rumah Bapak Ibu, dia lihat di kaca jendelanya, ternyata bukan anaknya yang sampai, tapi orang lain. Orang lain dianggapnya sebagai anaknya. Kenapa? Saking rindunya kepada anak tercinta. Oleh sebab itu Bapak Ibu, lagipun kita ini semua sebagai anak, walaupun sekarang sudah punya anak sebagai orang tua, dulu kita pernah berstatus sebagai anak.
Kita itu adalah aset berharga terbesar bagi kedua orang tua kita. Mengapa demikian? Idza matal insan, kalau manusia itu mati, in qata'a amaluhu, dulu dia rajin berbuat yang baik, maka putus semua amalnya, illa min thalath, kecuali 3 perkara: sedekatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, atau walidun saleh yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Betapa bahagianya bapak ibu yang berbahagia ketika punya anak yang soleh dan solihah itu. Ketika bapak ibu sudah sekarat sekatul maut di ruang ICU rumah sakit umum Datu Bedu, dibisikkannya ke telinga kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat yang pernah bapak bisikkan ke telinganya ketika dia bayi, menangis meneteskan air mata karena bahagia. Tapi pada saat itu anak yang soleh itu meneteskan air mata karena bersedih hati ditinggalkan oleh ibunda dan ayahanda tercinta. Betapa bahagianya bapak ibu yang berbahagia punya anak yang soleh dan solihah. Setelah bapak ibu sampai di ruang tamu rumah masing-masing, terbujur kaku ramai orang di rumah kita. Anak yang soleh dan solihah itu sudah berada di samping kita, dibacakannya surah Yasin di telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berinang air mata dia baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang ditangisnya bukan jasad bapak ibu, yang ditangisnya kenangan bersama bapak ibu waktu semasa di atas dunia. Betapa bahagia kita. Anak yang soleh dan solihah itu berkata kepada bapak imam, Pak Imam, mukaku munirin nama orang munirin inem gua, karena dulu waktu aku kecil ama sama imamku itu yang memandikan aku dengan penuh cinta dan kasih sayang, dengan penuh senyuman. Hari ini bolehkah aku yang memandikan ayah dan ibuku itu walaupun tidak dengan senyuman? Boleh, kata Pak Imam. Jadi Pak Imam itu luar biasa. Bulan aku punya anak yang soleh dan solihah. Cukup bapak ibu enggak? Dia akan berkata kepada bapak imam, Pak Imam, bolehkah kami memasangkan baju terakhir yang terbaik yang kami berikan kepada ayah dan ibunda kami? Karena dulu waktu kecil ayah kami membanting badannya, peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang petang mencari demi kita bisa memiliki baju lebaran, baju baru, sendal baru, semua serba baru. Walaupun kadang ayah kita, ibu kita tidak memiliki baju baru, sendal baru, dan segala yang baru. Maka pada saat itu luar biasa bahagianya. Orang di kampung itu akan memuji bapak ibu punya anak yang soleh dan solihah. Apakah habis bapak ibu? Enggak. Dia akan berkata, abang pun, pakcik, ama, kakek, nek, bolehkah di saat-saat terakhir amanku, imamku, aku yang mengangkatnya ke masjid? Bahagia kita bapak ibu. Sampai di sana jadi imam lagi dia, muadzin lagi dia, lalu dimasukkannya bapak ibu ke liang lahat, ditutupnya dengan tanah, lalu ditalkinnya kita di atas. Apakah habis bapak ibu? Enggak. Dia akan terus berdoa kepada kita. Di tengah malam dia akan terbangun, dilihatnya telkung mukena yang sering ibu pakai waktu di atas dunia, waktu sholat dia pakai telkung tadi. Berdiri dia di atas sejadah yang sering bapak pakai di atas dunia. Sholat 2 rakaat dia. Setelah sholat dia berdoa, Rabbil filli wali walidayya warhamhuma kama bayani shaghira. Dia akan berdoa bapak ibu, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak rahimnya ya Allah, luka kulitnya ya Allah, bertumpah darahnya ya Allah, bercucuran air matanya, menanggung sakit dan derita. Dia akan undang anak yatim, diusapnya kepala anak yatim dan dia berdoa, ya Allah, terimalah sedekahku ini kin almarhum ayahku, untuk almarhumah bundaku. Aku tidak sanggup membalas budi baik mereka ya Allah, mereka sudah mendahului aku. Maka mengalirlah itu sebagai pelipur lara, sebagai penghapus duka bapak ibu di alam barzakh sementara kiamat tiba. Maka bapak ibu anak yang soleh itu didapat bagaimana? Tidak mungkin begitu ada, nggak diurus, tidak diberi pendidikan tiba-tiba jadi anak soleh dan solehah. Tidak. Maka dari situ kita ajarkan anak kita, masukkan dia ke tempat pengajian, membaca Al-Quran. Tapi sekarang miris bapak ibu. Bapak ibu lebih peduli anaknya pandai bahasa Inggris, lebih peduli pandai komputer. Bayar bahasa Inggris privat, IPA, komputer sampai 2 juta sanggup. Tapi ketika bayar ngaji 40.000 tidak sanggup. Maka ini viral kemarin bapak ibu 3 bulan yang lalu. Ada seorang guru ngaji yang didatangi orang tua bawa parang, gara-gara minta iuran. Apa kata orang tua tadi? Kenapa kamu jual ayat-ayat Al-Quran? Luar biasa bapak ibu. Memangnya kalau bapak ibu meninggal nanti,
Anak itu berdoa pakai bahasa Inggris gitu ya. Ya Allah, oh my God, please help my father and my mother. Nggak ada Bapak. Paling kurang dia baca bahasa Melayu. Ya Allah, ampunku dosa mamaku, ampunku dosa inanku ya Allah. Nggak tun, karena bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia pun dia bisa baca. Nggak bahasa Inggris. Maka Bapak Ibu, anak soleh itu harus kita didik, kita beri pendidikan yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia, pesan yang terakhir ini, watu'ti man haramak, memberi kepada orang yang tidak mampu memberi. Kalau Bapak Ibu memberi kepada orang, lalu kemudian dibalikannya lagi kita, dikembalikannya lagi yang kita beri, itu biasa. Tapi makna watu'ti man haramak di sini adalah memberi kepada orang yang mustahil agaknya dia mampu memberi kepada kita. Maknanya adalah memberi kepada fakir miskin, memberi kepada anak-anak yatim. Tapi sekarang miris, banyak orang yang peduli dengan sunnah-sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, tapi berapa banyak orang yang peduli terhadap saudara-saudaranya, manfaat dirinya terhadap orang lain. Tidak banyak Bapak Ibu yang berbahagia. Maka inilah yang disindir Allah dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Pendusta agama itu orang yang menghardik anak yatim, mengusir anak yatim, dan tidak peduli dengan nasib para fakir miskin. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang sholat. Ini ditujukan kepada kita. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, tetaplah berbagi meskipun Ramadan itu sudah berlalu. Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang, karena saya suka di sini indah pemandangannya. Bapak Ibu nggak bisa lihat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada kacang dan jagung, jangan ditanam bersama padi. Kalau ada kalimat kami kencang menyinggung, jangan ditanam di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, berjumpa kita di lain kesempatan. Kacang tujin si kuih bawang, kuih loyang dan peye, itulah kuih yang ada di rumah kita sekarang. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai pantun terakhir, ini khusus ibu-ibu karena banyak berlinang air mata saya lihat di belakang. Burung merpuk si burung balang, burungnya terbang tinggi sekali. Di akhir ceramah ibu tak jawab salam. Kudoakan bapak nih kawin lagi. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.